Hai White Labers, kali ini saya pengen bercerita lewat video saya. Mengapa akhirnya saya berpindah ke iPhone XR dari iPhone XS Max saya. Dan beruntunglah saya yang mendapatkan iPhone XR warna putih dengan kapasitas 128 GB. Tapi buat kalian yang suka warna lain tersedia kok warna merah, hitam, biru, dan kuning. Memang awalnya saya sudah nyaman memakai iPhone XS Max untuk daily driver saya, tapi kenapa saya berpindah ke iPhone XR? Walaupun secara spesifikasi dan processing power yang hampir sama, karena sama-sama menggunakan chipset Apple Bionic A12 dengan clock speed yang sama, yaitu 2,4 GHz, dan mungkin iPhone XR yang RAM-nya lebih rendah 3 GB. Tapi sebenarnya sih nggak masalah karena layar iPhone XR resolusinya lebih kecil. Hanya 1280 x 828 dengan DPI 366. Ini menunjukkan bahwa iPhone XR itu sudah dapat dibilang Retina display. Sangat berbeda dengan iPhone XS Max yang punya resolusi lebih besar dan warnanya yang lebih oke. Untuk kamu yang suka nonton film, bisa melihat perbedaannya ketika kedua iPhone ini dilihat bersamaan. Karena kalau hanya dibedakan hanya dengan melihat layar dan icon-icon menunya, sampai mata kamu melotot mau lepas pun tidak akan terlihat perbedaannya. Mungkin kalau brightness dan kontrasnya memang ada sedikit perbedaan. Dan ini adalah salah satu yang bikin saya tertarik untuk putar haluan dari XS Max ke XR. Buat kalian yang PC gamers, memang resolusi adalah salah satu masalah untuk frame rate sebuah perangkat. Selalu kita pengen setting game ke resolusi paling besar tanpa memperhatikan kemampuan VGA dari device kita. Sama halnya dengan kedua iPhone ini, memang bedanya semua game yang sudah masuk di App Store, hampir semua sudah dioptimize dari developernya, dengan otomatis menyesuaikan kemampuan di setiap device-nya. Contoh di game ini dengan resolusi 2688 x 1242 di iPhone XS Max. Dia hanya mendapatkan 24-30 fps saja. Sedangkan di iPhone XR kalian bisa mendapatkan fps dari 40-45 dengan setting yang sama. Yaitu tadi dengan resolusi layar yang lebih kecil dan lebih rendah, CPU dan GPU tidak perlu bekerja dengan begitu keras untuk merender semua elemen game di resolusi yang tinggi. Tapi yang jadi pertanyaan selama ini, bagaimana dengan general user yang kebanyakan hanya untuk sosmed, email, atau sekedar foto-foto biasa? Secara teknis memang tidak terlalu banyak berpengaruh, tapi terlalu signifikan saat kita gunakan buat nge-game. Dan dari sinilah akhirnya kamu bisa mendapatkan baterai life yang lebih irit ketimbang iPhone XS Max. Walau iPhone XR ini hanya punya kapasitas baterai 2942 mAh, cukup jauh dengan XS Max yang punya daya 3400 mAh. Dan di iPhone XR juga sudah mempunyai power delivery 2.0 yang bisa buat kamu ngecharge dari 0 sampai 50% hanya dengan waktu 30 menit. Itu pun kalau kamu punya yang namanya fast charging dari Apple ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri dan menjadikan salah satu hal yang terasa banget ketika iPhone XR tidak ada 3D Touch dan digantikan dengan Haptic Touch, menjadikan saya harus sedikit menyesuaikan. Juga salah satu hal lain ada pada kamera XR yang cuma satu kamera, yaitu dengan 12 megapiksel wide lens f1.8. Spesifikasi kamera yang sama di wide lens-nya iPhone XS Max. Ini jadi pertimbangan seperti saya ketika menggunakan satu HP saja, karena tidak bisa sesimpel iPhone XS Max ketika membutuhkan lensa zoom. Karena kalau kita zoom hasilnya memang kurang oke. Bagaimana lagi si iPhone XR ini tidak punya native zoom lens seperti iPhone XS Max, dan digantikan dengan digital zoom yang hasilnya juga tidak bisa disamain dengan zoomnya iPhone XS Max. Dan juga kelemahannya lain, iPhone XR ini tidak bisa untuk portrait mode di objek karena sensornya hanya bisa untuk mendeteksi wajah. Ini salah satu kekurangan juga untuk penggunaan iPhone XR yang jarang diketahui oleh teman-teman semua. Ya mungkin juga ini karena perusahaan Apple yang punya strategi dagangnya supaya seimbang ketika apa yang kita butuhkan untuk kita beli iPhone ini. Akhirnya Apple tidak membuat iPhone XS Max lebih lengkap dan unggul dari seri iPhone XR atau XS-nya. Dan bagaimana lowlights-nya coba kita lihat.
Untuk kualitas suaranya sih menurut saya hampir sama di iPhone seri 10 ini. Juga dari dulu iPhone adalah HP yang speakernya nggak enak menurut saya, apalagi untuk mendengarkan musik. Sementara itu cerita saya kenapa saya ganti ke iPhone XR, karena saya lagi seneng-senengnya main game ini. Pesan saya buat kalian, beli iPhone atau apapun itu smartphone-nya, kalian harus tahu kebutuhan kalian untuk apa. Jadi misalkan untuk main game atau untuk general user aja, jadi kalian nggak bakal salah pilih mau beli iPhone seri apa atau smartphone seri apa. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke sosial media kalian jika kalian berkenan. Saya Yada, thanks for watching.